Makanya seorang rasul pasti punya kemampuan melihat siapa yang berhak menerima ilmu dan siapa yang tidak berhak menerima ilmu. Pasti punya kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan itu, pasti itu bukan rasul. Ulangi lagi ya. Jadi rasul itu dua ya otoritasnya. Satu mendapatkan ilmu, yang kedua ilmu yang didapat boleh disampaikan. Tetapi menyampaikannya tentu ada batasan. Makanya di Quran surat An-Nahl dikatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak manusia ke jalan Tuhan itu ada 3 metode. Yang pertama bil hikmah, ya, dengan menunjukkan hikmah. Hikmah itu adalah keteladanan. Yang kedua wal mau'idah, boleh menyampaikan nasihat. Yang ketiga wajadilhum hiya ahsan, berjidal, berdiskusi, berdebat boleh? Boleh, asal ada ruangnya. Yang penting jangan berdebat di jalanan. Karena kalau berdebat di jalanan itu namanya liar. Kalau sudah liar bukan dapat barokah, malah jadi mengeraskan hati. Bahkan di ayat lain Allah justru melarang berdebat itu. Walaupun ada kata wajadilhum hiya ahsan, boleh berdebat asal dengan cara yang baik. Itu ada syaratnya. Berdebat itu harus dengan cara yang baik. Dan setiap perdebatan biasanya cenderung caranya itu emosi. Jadi sebetulnya ayat itu bukan mengisyaratkan boleh berdebat sebetulnya. Karena berdebat mengeraskan hati. Apalagi berdebat dengan orang yang kesadarannya rendah. Buang-buang waktu. Jadi oleh karena itu jangan setiap perdebatan dilayani. Ulangi, jangan setiap orang mengajak diskusi, berdebat, apalagi cuma sekedar pamer pengetahuan, bukan pamer ilmu. Karena ilmu itu tidak perlu dipamerkan. Kalau sudah jadi ilmu, ya akan pamer sendiri dengan akhlaknya. Yang biasanya dipamerkan itu adalah knowledge, pengetahuan. Sejumlah informasi yang ada di otak kemudian ditampilkan kepada orang lain karena kita menganggap diri kita banyak pengetahuan, itu namanya pameran ilmu. Nah pengetahuan yang sudah jadi ilmu nggak usah dipamerkan. Karena yang sudah jadi ilmu sudah jadi pengalaman. Kalau sudah jadi pengalaman berarti sudah nampak menjadi tadi karomah. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita sampai menemukan kemuliaan dari ilmu itu. Makanya orang banyak ilmunya tetapi tidak mulia akhlaknya. Itu nggak berilmu. Berpengetahuan yes. Tapi berilmu tidak. Karena ciri orang yang berilmu itu tentu saja berakhlak. Makanya di Quran dikatakan ya, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu cuma 2. Satu orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul ilma darajah. Yang dipakai di Quran bukan atau tapi dan. Beda, kalau atau boleh salah satu. Ya, syarat untuk masuk ke masjid ini ya, yang pertama harus dewasa atau berpakaian rapi. Itu boleh tidak dua-duanya, salah satu. Tetapi kalau dan itu harus dua-duanya. Orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau dan. Satu beriman, yang kedua berilmu. Dan awas ya. Jadi kalau begitu iman dengan ilmu tidak bisa dipisah. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu informatif, apa kata orang, apa kata buku, apa kata kitab suci, itu namanya pengetahuan. Kalau belum menjadi pengalaman, itu bukan ilmu. Nah, yang akan diangkat derajatnya itu bukan orang yang berpengetahuan, tetapi orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Paham ya? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Gak ada kata-kata saya yang sia-sia. Saya coba menggunakan setiap kata seefektif dan seefisien mungkin supaya tidak banyak ya kata-kata. Sebetulnya saya kan berulang kali mengatakan, saya ini tidak mau berkata-kata. Karena berbicara itu selalu rugi dibandingkan dengan yang mendengar. Orang yang berbicara itu adalah mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi orang yang mendengar pasti ada inspirasi baru yang dia belum tahu. Makanya untungan kalian yang dengar daripada saya yang bicara.
Iya, kalau ditanya siapa yang paling untung di ruangan ini, ya kalian yang dengar. Siapa yang paling rugi? Ya saya. Untung saja saya tahu ilmunya supaya saya nggak rugi. Makanya saya tidak mengulang-ulang yang saya tahu. Karena yang saya bicarakan sekarang bukan mengulang yang saya tahu, tapi aliran pengetahuan dari semesta yang sedang dihadirkan kepada saya. Jadi sebenarnya saya ini sedang mendengar saya. Saya sekarang sedang mendengarkan saya. Karena saya juga tidak punya judul datang ke tempat ini. Saya cuman judulnya Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu saja ilmu saya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Karena saya sudah memasrahkan diri kepada Allah, sekarang saya biarkan saya digunakan oleh semesta untuk mengalirkan pengetahuan. Jadi sebetulnya saya pun tidak rugi akhirnya. Nah yang rugi itu yang ceramah pakai hafalan. Yang ceramah pakai hafalan, diapalkan dulu baru diceramahkan. Rugi dia, kehilangan waktu karena dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi kalau saya sekarang bukan mengulang yang saya tahu, bahkan saya pun awalnya tidak tahu nih yang sedang saya bicarakan. Saya sedang mendengar diri saya sendiri. Nggak tahu ini ngerti nggak kalian yang saya omongkan. Dari tadi kelihatannya mangut-mangut gini. Mangut itu ada dua. Kalau mangutnya kedalaman, gitu, itu bahaya itu. Jadi kalau mangutnya gini ya, itu berarti ngerti ya. Tapi kalau mangutnya terlalu ke bawah, itu berbahaya. Baik, kita lanjutkan karena ini adalah berbicara hal yang sangat prinsip. Ya. Makanya kadang-kadang kita mengaitkan yang namanya karomah itu dengan aspek-aspek selanjutnya. Misalnya, wah ini kuburan orang sakti. Ombak aja gak bisa menyentuh. Ini kuburan orang sakti. Lahar saja tidak bisa lewat. Nah, terus ya kebohongan-kebohongan itu diciptakan. Untuk membentuk opini dan keyakinan seakan-akan karomah itu adalah sesuatu yang di luar kewajaran. Nah hari ini, saat ini saya katakan kepada kalian semua, karomah itu adalah kemuliaan akhlak. Mujizat adalah tugas utama Rasul yang diemban, yang diberikan oleh semesta kepadanya. Nah sekarang kita kembali lagi kepada ayat ini. Siapa Rasul dan siapa Bani Israel? Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Sudah saya kasih tahu tadi batasannya. Berarti beliau ini memiliki penglihatan kapan orang ini butuh, kapan orang ini tidak butuh. Maaf ya, saya tentu saja bukan Rasul. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya cuma belajar saja ya, ketajaman-ketajaman dari beliau itu. Kalau kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksakan ilmu kepada orang. Yang butuh ilmu dikasih ilmu. Yang butuh baju dikasih baju. Yang butuh susu dikasih susu. Yang butuh beras dikasih beras. Yang butuh uang kasih uang. Itu Nabi bijaksana. Jangan semua orang dikasih yang sama karena kebutuhan mereka berbeda. Ada orang datang kepada saya tadi pagi butuh beras, saya kasih beras. Ada orang anaknya nggak bisa sekolah, saya kasih uang. Bukan dikasih ceramah. Orang datang ke rumah kita lapar, perlu makan, kasih ceramah, nggak masuk. Namanya kita nggak bijaksana. Ini mohon maaf ya, murid-murid saya juga begitu. Iya, yang datang ke rumah saya cuma perlu makan, ya saya kasih makan. Nggak saya ajak ngobrol ilmu. Karena nggak nyambung. Dia perlu makan kok. Betul nggak? Iya. Tetapi yang dia dapat ya cuma makanan saja. Ada orang yang datang ke saya perlu duit. Ya saya kasih duit. Gak pernah orang datang ke rumah saya minta duit dikasih ceramah. Dikasih ilmu khusus lagi. Nggak ada, nggak nyambung itu.
Nah makanya murid saya juga macam-macam datang ke rumah. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh berkah, ada yang butuh ongkos, macam-macam. Tetapi kan saya harus bijaksana. Mereka datang ke rumah butuh pinjaman, ya saya kasih duit. Ngerti maksud saya? Awas, kalian suka salah. Orang datang ke rumah lapar dikasih ngobrol. Ngobrol aja dari pagi sampai sore. Ya nanti saking lamanya diajak ngobrol ya sekarat. Ya salah kamu, nggak bijaksana. Paham maksud saya? Gitu, jamnya makan tawarin makan kalau ada tamu. Ngobrol aja terus. Kasihkan ngobrol sampai lupa. Sebetulnya kalian tuh cuma cari cara aja, cari obrolan yang asik biar lupa makan. Itu kan licik. Licik itu selalu berasal dari pikiran. Nah kalau kesadaran nggak pernah licik. Kesadaran tuh nggak pernah licik. Kesadaran itu sumbernya kebijaksanaan. Licik itu selalu dari pikiran. Nah pikiran itu kan sering mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Makanya itulah yang disebut dengan pembenaran. Pembenaran tidak pernah lahir dari kesadaran. Pembenaran selalu lahir dari pikiran picik. Gitu. Ada juga yang belajar dengan saya cuma perlu uang. Ya saya kasih uang. Dapat apa dia? Ya dapat uang. Ada yang belajar dengan saya ingin dapat berkah. Ya saya kasih berkah. Dapat apa? Dapat berkah. Orang yang belajar dengan saya ingin dapat kesadaran. Ya saya kasih ilmu. Supaya dia sadar. Dapat apa? Dapat kesadaran. Jadi semua tergantung pada kalian sendiri. Kalian pengen apa sih? Ngerti maksud saya? Seorang guru yang bijaksana tidak pernah memaksakan muridnya harus mengikuti apa kata dia. Gak pernah. Nah itulah keunggulan seorang rasul di zamannya. Harusnya orang-orang yang mengaku hari ini ulama ikuti dong contoh para rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu yang mewarisi ilmunya para rasul. Kalau Anda pewaris ilmunya rasul, Anda harus memiliki akhlak seperti akhlaknya rasul. Banyak ulama malah mengajarkan ilmu sakti, kanuragan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Tapi banyak pengikutnya yang semacam itu. Baca surah ini sekian kali, pokoknya anak diterima di PTN. Begitu pelajaran agama. Kalau anak ingin diterima di perguruan tinggi negeri ya suruh belajar. Cari soal-soal. Latihkan dia supaya pintar mengerjakan soal. Kan begitu harusnya. Ngerti maksud saya? Awas tuh tadi salah tangkap. Kalau ingin banyak uang harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Gimana caranya? Baca surah Anu sekian kali. Wah itu udah mulai bohong. Tapi yang gitu pengikutnya banyak. Ya, itu namanya cari jalan pintas nggak jelas. Ya. Nah ini yang akan kita bongkar hari ini. Kita teruskan dulu. Nah sekarang siapa Bani Israel? Bani itu kaum, komunitas. Isra itu hanya berjalan. El itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ulangi lagi. Siapapun orangnya yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya. Akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya. Itu janji Allah. Siapa yang mengejar Allah dia dapat dua. Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi. Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian, gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai, tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus, abadi. Jadi jangan kecil hati.
Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya. Karena sekarang juga kan ya kerja tidak perlu gelar. Kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa? Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Gak bisa. Bisa ini? Gak bisa. Ya sudah ya. Makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini seneng kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat kertas. Ijazah kertas. Itu belain kertas. Apa saja dilakukan. Itulah manusia. Sudah mau dibohongi kertas. Gitu gak kalian? Nah, itu. Kenapa? Gua gak beda maksudnya. Ya udah gak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jadi udah nggak dibohongi kertas lagi. Iya. Rebutan sertifikat, rebutan ijazah. Betul? Iya. Semua kertas kok. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Perhatikan kata-kata saya. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini, berkata kepada orang yang mencari Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian. Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren gak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah. Tapi isinya gak tahu. Kita kupas saja hari ini satu ayat ini supaya tuntas. Dan kalau kalian pernah mendengar saya mengupas ayat ini, gak apa-apa. Hari ini berbeda konteksnya. Setiap saya membahas ayat yang sama di waktu yang berbeda, pasti aliran pengetahuannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Spiritualitas itu tidak pernah sama. Spiritualitas itu warna-warni. Spiritualitas itu kaya. Tanpa batas. Nah, bagaimana caranya para rasul itu menunjukkan tanda Tuhan kepada Bani Israel? Harusnya ada pertanyaan lagi. Kan tadi baru statementnya, aku akan menunjukkan kepada kalian tanda Tuhan kalian. Selesai sampai di situ. Ya tentu saja yang mencari tidak selesai. Itu baru informasi, itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu. Maka berikutnya apa? Timbul pertanyaan, bagaimana caranya engkau menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada aku? Harusnya timbul pertanyaan baru. Ini namanya pertanyaan didaktik, itu namanya. Ini namanya pertanyaan produktif. Itu sebabnya di sekolah diajarkan bagaimana supaya para siswa itu belajar untuk mengembangkan pertanyaan. Masih ingat gak kalian dulu waktu nyusun skripsi? Kalau nyusunnya sendiri, kalau disusunin orang ya tentu saja gak ingat. Masih ingat juga? Bikin skripsi apa yang pertama kali digarap? Masih ingat gak? Ini kalian bikin skripsinya sendiri dulu atau nyontek? Kalau bikin skripsinya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan riset apa? Pertanyaan.
Pertanyaan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi judul. Sadar enggak? Atau nyontek judul dari orang? Nah ini masalahnya. Kan sebetulnya ada masalah, ada perumusan masalah, baru dibuatlah rumusan masalah itu dalam bentuk variabel. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh si pencuri mulai berpikir masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pules, maka apapun yang terjadi di luarnya dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya, ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Mana kesimpulannya? Ini Pak. Coba jelaskan sama saya kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang, gak usah repot-repot. 15 menit kelar. Gak bisa, balik. Paling jawab pertanyaan berikutnya, iya menangian sah. Makanya kalau skripsi yang saya uji biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak, ya sampai berhalaman-halaman. Saya nggak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kan namanya daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon? Nah kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pustakanya, buat Anda yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih, karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan nggak sadar-sadar. Nah pertanyaan kritisnya apa tadi? Bagaimana caranya engkau Rasul menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul menunjukkan tanda Tuhan kepadaku. Gimana caranya? Nah ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kaha'aitait toir. Apa karenanya? Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini akhluqu lakum minatin. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahaiatit toir. Toir itu burung. Berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi. Dan aku akan meniupnya. Fayakunu. Kan kalian sering ngomong kun fayakun. Kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun. Dan begitu fayakunu toiran biiznillah. Dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga mi'raj pakai burung. Namanya buruk. Betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian nggak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus wandai wanjuz tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini gak akan cukup 5 jam kalau benar.
Ini saya dibatasi oleh panitia hanya boleh ngomong 2 jam. Katanya kepanjangan itu juga. Keren nggak dialog ini? Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf. Banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama. Tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup kesidahan, sudah cukup beragama. Iya, itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup kesidahan, udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama. Pokoknya asal lagunya Arab, agamalah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil. Ya, bukan usil. Cuma pengen ngomong aja. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Jadi, nah begitu dia sudah diberi laku itu, nah ini kan sebetulnya dari ini ahlukul lakum minatin kahayati toir fa'anfuhu fihi fayakunu toir biiznillah, itu teknis. Nah teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya tanya, pusing nggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang deket dengar ceramah saya begini agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ah ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan, ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya benar, mahrajnya benar, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi, ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini gak pernah dibahas.